Ortotis prostetis. 1. Seorang ortotis prostetis sedang menangani pasien dengan amputasi transtibial. Metode casting manakah yang paling tepat untuk membuat cetakan negatif pada kasus ini? A. Metode wrap casting. B. Metode sand casting. C. Metode plaster of Paris. D. Metode vacuum forming. E. Metode 3D scanning. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa metode wrap casting adalah teknik yang paling umum dan efektif untuk membuat cetakan negatif pada amputasi transtibial. Metode ini memungkinkan ortotis prostetis untuk mendapatkan bentuk yang akurat dari residu tungkai, yang penting untuk kenyamanan dan fungsi prostetik. Kita masuk soal berikutnya. 2. Ortotis prostetis menggunakan sistem klasifikasi GMFCS atau Gross Motor Function Classification System dalam menilai pasien dengan cerebral palsy. Pasien yang dapat berjalan tanpa batasan di dalam ruangan tetapi memiliki kesulitan pada permukaan yang tidak rata termasuk dalam level A. GMFCSI. B. GMFCS 2. C. GMFCS 3. D. GMFCS 4. E. GMFCS V. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa GMFCS level 2 mencakup individu yang dapat berjalan tanpa alat bantu di dalam ruangan, tetapi mengalami kesulitan pada permukaan yang tidak rata atau jarak jauh. Ini sesuai dengan deskripsi pasien dalam pertanyaan. Kita masuk soal berikutnya. 3. Dalam merancang ankle-foot ortosis atau AFO untuk pasien dengan drop foot, ortotis prostetis mempertimbangkan penggunaan material tertentu. Manakah dari berikut ini yang paling sesuai untuk memberikan fleksibilitas yang cukup sekaligus kekuatan yang memadai? A. Polipropilen. B. Carbon fiber. C. Stainless steel. D. Leather. E. Silikone. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa polipropilen adalah material yang sering digunakan dalam pembuatan AFO untuk kasus drop foot karena memiliki kombinasi yang baik antara fleksibilitas dan kekuatan. Material ini juga ringan dan dapat dibentuk dengan mudah sesuai kebutuhan pasien. Kita masuk soal berikutnya. 4. Seorang ortotis prostetis sedang melakukan evaluasi guide pada pasien dengan protesa kaki kanan. Pasien menunjukkan pola berjalan dengan lutut yang terlalu ekstensi selama mid-stance. Apakah penyebab paling mungkin dari masalah ini? A. Soket terlalu longgar. B. Panjang prostetik berlebihan. C. Alignment prostetik terlalu anterior. D. Kaki prostetik terlalu kaku. E. Suspension system yang tidak adekuat. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa alignment prostetik yang terlalu anterior sering menyebabkan lutut menjadi terlalu ekstensi selama mid-stance. Hal ini terjadi karena garis beban jatuh di depan sumbu lutut, mendorong lutut ke belakang dan menciptakan momen ekstensi yang berlebihan. Kita masuk soal berikutnya. 5. Ortotis prostetis menggunakan teknik tertentu untuk meningkatkan propriosepsi pada pasien dengan transfemoral prostesis. Manakah dari berikut ini yang paling efektif untuk tujuan tersebut? A. Menambahkan busa silikon pada interface soket. B. Menggunakan sistem vacuum suspension. C. Memasang unit hidraulik pada sendi lutut. D. Menerapkan pola tekstur pada permukaan dalam soket. E. Menggunakan liner dengan ketebalan yang lebih besar.
Jawaban yang tepat dari soal ini adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa sistem vacuum suspension menciptakan tekanan negatif antara residu tungkai dan soket, meningkatkan kontak dan feedback proprioseptif. Teknik ini lebih efektif dalam meningkatkan propriosepsi dibandingkan opsi lainnya. Kita masuk soal berikutnya. 6. Dalam menangani pasien dengan skoliosis, ortotis prostetis memutuskan untuk menggunakan ortosis TLSO atau thoracolumbo-sacral ortosis. Apakah indikasi utama penggunaan TLSO pada kasus skoliosis? A. Kurva thorakolumbal dengan sudut kop 20-40 derajat. B. Kurva lumbal dengan sudut kop lebih dari 50 derajat. C. Kurva servikal dengan rotasi vertebra yang signifikan. D. Kurva torakal dengan sudut kop kurang dari 15 derajat. E. Kurva sakral dengan deformitas struktural. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa TLSO umumnya diindikasikan untuk kurva thorakolumbal dengan sudut kop antara 20-40 derajat. Ortosis ini efektif dalam menahan progresi kurva pada rentang tersebut dan biasanya digunakan sebagai tindakan konservatif sebelum mempertimbangkan intervensi bedah. Kita masuk soal berikutnya. 7. Ortotis prostetis sedang mengevaluasi pasien dengan amputasi transfemoral yang mengalami pantom limpain. Teknik manakah yang paling tepat untuk mengatasi kondisi ini dalam konteks prostetik? A. Meningkatkan tekanan pada bagian distal soket. B. Menggunakan mirror terapi dalam proses rehabilitasi. C. Mengurangi berat prostetik secara signifikan. D. Menambahkan padding ekstra pada seluruh permukaan soket. E. Mengubah alignment prostetik ke arah medial. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa mirror terapi telah terbukti efektif dalam mengatasi pantom limpain. Teknik ini melibatkan penggunaan cermin untuk menciptakan ilusi visual dari anggota tubuh yang hilang, membantu dalam reorganisasi kortikal dan mengurangi persepsi nyeri. Kita masuk soal berikutnya. 8. Dalam merancang prostetik tangan untuk pasien dengan amputasi transradial, ortotis prostetis mempertimbangkan berbagai jenis kontrol. Manakah dari berikut ini yang merupakan metode kontrol paling canggih dan memberikan fungsi paling alami? A. Body powered control. B. Myoelectric control. C. Switch control. D. Hybrid control. E. Passive control. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa myoelectric control menggunakan sinyal listrik dari otot residu untuk mengontrol gerakan prostetik. Metode ini memberikan kontrol yang lebih alami dan intuitif dibandingkan metode lainnya, memungkinkan gerakan yang lebih halus dan presisi. Kita masuk soal berikutnya. 9. Ortotis prostetis sedang menangani pasien anak dengan spina bifida yang memerlukan KAFU atau knee ankle foot orthosis. Dalam merancang KAFU, pertimbangan khusus apa yang harus diperhatikan untuk pasien pediatrik dengan kondisi ini? A. Menggunakan material yang sangat kaku untuk stabilitas maksimal. B. Merancang ortosis yang dapat dengan mudah disesuaikan seiring pertumbuhan anak. C. Menghindari penggunaan sendi pada bagian lutut untuk mencegah instabilitas. D. Membuat ortosis seringan mungkin tanpa mempertimbangkan durabilitas. E. Menggunakan sistem penguncian permanen pada sendi lutut. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa untuk pasien pediatrik dengan spina bifida, penting untuk merancang KAFU yang dapat disesuaikan seiring pertumbuhan anak. Ini memungkinkan ortosis untuk tetap efektif dan nyaman dalam jangka panjang, mengurangi kebutuhan penggantian yang terlalu sering dan memastikan dukungan yang konsisten selama fase pertumbuhan.
Kita masuk soal berikutnya. 10. Seorang ortotis prostetis sedang mengevaluasi pasien dengan amputasi bilateral transtibial yang baru saja menerima prostetik. Pasien mengeluhkan rasa tidak nyaman dan ketidakseimbangan saat berdiri. Apakah langkah pertama yang harus dilakukan oleh ortotis prostetis dalam mengatasi masalah ini? A. Langsung mengganti komponen prostetik dengan yang lebih ringan. B. Merekomendasikan penggunaan alat bantu jalan secara permanen. C. Melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap alignment kedua prostetik. D. Mengurangi tinggi tumit pada kedua prostetik. E. Menambahkan padding ekstra pada kedua soket tanpa evaluasi lebih lanjut. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa langkah pertama yang harus dilakukan adalah melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap alignment kedua prostetik. Ketidaknyamanan dan ketidakseimbangan sering disebabkan oleh masalah alignment. Evaluasi ini akan membantu mengidentifikasi apakah ada perbedaan panjang, sudut, atau posisi yang tidak tepat antara kedua prostetik, yang dapat menyebabkan masalah yang dialami pasien. Kita masuk soal berikutnya.